Langsung saja kita akan membahas terkait dengan capital outflow deras, rupiah masih lemas dan kami sudah bersama dengan tim riset CNBC Indonesia, Putu Agus Pransuamitra. Selamat sore Mas Putu. Selamat sore Mbak. Ya, kalau kita lihat hari ini pergerakan rupiah terus melemah bahkan menyentuh 15.730 terlemah dalam 2 tahun terakhir. Benar. Sebetulnya apa sih sentimen yang membuat rupiah makin terpuruk dan apakah ini terkait dengan lockdown di Cina begitu? Seberapa besar sih sebetulnya dampaknya? Ya, kalau kita lihat memang apapun yang terjadi di Cina itu pasti berdampak ke Indonesia ya. Apalagi kalau misalnya terjadi kerusuhan kayak gitu. Misalnya terjadi kerusuhan dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas bisnis atau roda bisnis di China. Itu yang menyebabkan sentimen buruk melanda pasar finansial termasuk di Asia bahkan di Indonesia itu yang menyebabkan rupiah tertekan untuk hari ini sih. Tapi kalau kita lihat ke belakang rupiah itu memang sebenarnya terus tertekan semenjak The Fed menaikkan suku bunga dengan sangat agresif kayak gitu dan itu masih akan terus berlanjut sampai tahun depan. Di kuartal pertama The Fed masih akan terus menaikkan suku bunganya di tahun ini dan awal tahun depan dan yang tercepat itu di pertengahan bulan depan ya. Jadi saya rasa sampai The Fed mengumumkan kebijakan moneter di pertengahan Desember itu rupiah masih akan mengalami tekanan walaupun pergerakannya pasti mengalami naik turun. Oke, artinya rupiah masih berpotensi untuk tertekan meskipun ada tanda-tanda dari The Fed akan melandaikan kenaikan suku bunga acuan ya. Kalau kita lihat secara teknikal, sebetulnya support dan resistance terdekat rupiah saat ini di pergerakan level berapa Mas Putu? Ya, kalau kita lihat support kuat itu sebenarnya berada di 15.450 ya di area Fibonacci retracement 38,2%. Jadi kita lihat sebelumnya rupiah sempat menguat terus kemudian berbalik naik. Jadi itu menjadi support kuat dan saya rasa itu akan menjadi kunci pergerakan rupiah ke depannya. Ketika rupiah berhasil menembus ke bawahnya saya rasa ada peluang penguatan rupiah lebih lanjut. Apalagi kalau kita lihat MA50 sudah berada di kisaran yang sama ya dengan Fibonacci retracement 38,2%. Nah, peluang bagi rupiah itu terlihat di indikator stokastik sih, karena sudah masuk ke wilayah jenuh beli kayak gitu. Kalau misalnya, iya benar overbought. Kalau misalnya cukup lama berada di wilayah sana, rupiah pasti akan mengalami koreksi secara teknikal. Artinya ada peluang penguatan sih. Oke, untuk resistensinya level berapa Mas Putu? Resistensinya saya rasa masih di kisaran 15.750 sampai 18.000 sih, dan itu mungkin akan bertahan sampai akhir tahun karena kalau kita lihat secara fundamental balik lagi The Fed kemungkinan akan mengendurkan laju kenaikan suku bunganya. Nah, itu bisa menjadi resisten kuat sih nantinya. Oke, kalau kita lihat tadi kan rupiah sempat menyentuh 15.730. Ya. Artinya kalau level ini atau mungkin pergerakan pada esok hari ini akan rupiah semakin melemah begitu lebih tambah lagi pelemahannya. Artinya resisten berikutnya ini rupiah dalam waktu terdekat bisa menyentuh di level berapa? Apakah berpotensi 15.800 artinya? Saya rasa ada kemungkinan ke 15.750 sampai 15.800 itu akan menjadi resisten kuat. Kalau misalnya rupiah anggap saja tidak punya tenaga untuk menguat kayak gitu, saya rasa itu akan bergerak di dekat level sana sih. Di pekan ini akan ada cukup banyak data penting yang akan diperhatikan oleh investor mulai dari pertemuan Bank Indonesia sampai data inflasi. Sebetulnya ini seberapa besar akan pengaruhi pergerakan rupiah di pekan ini? Ya, kita lihat pertama pertemuan Bank Indonesia ya, karena akan memberikan proyeksi bagaimana pertumbuhan ekonomi ke depannya. Mungkin juga akan memberikan outlook suku bunga BI ke depannya. Karena kalau kita lihat The Fed diproyeksikan bisa 5% di bulan Maret. Artinya ada 125 basis point lagi dari level saat ini. Kalau misalnya BI mengikuti pergerakan tersebut demi menjaga spread kayak gitu, saya rasa BI juga akan menaikkan suku bunga dengan nilai yang sama kayak gitu. Nah, mungkin pasar akan melihat outlook itu terlebih dahulu, kemudian kita beralih ke data inflasi. Kalau misalnya inflasi saya rasa di bulan ini itu diproyeksikan melandai lagi ya menjadi 5,5% itu hasil polling Reuters. Jadi itu bisa menjadi kabar baik lagi ketika inflasi melandai, maka daya beli masyarakat akan makin kuat dan kedepannya pertumbuhan ekonomi cukup kuat dan itu bisa menjadi ruang bagi BI sebenarnya untuk menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi sih dan menjaga rupiah. Oke, berapa besar sih peluang Bank Indonesia ini menaikkan suku bunga acuan? Apalagi kita tahu The Fed juga tampaknya sudah akan mengendurkan kenaikan suku bunga acuan di pertemuan berikutnya. Saya rasa BI kemungkinan besar memang akan menaikkan suku bunga. Masalahnya berapa persentase poin lagi yang akan dilakukan. Kalau kita lihat The Fed proyeksinya di bulan Desember itu 50 basis point. Saya rasa BI ada peluang menaikkan juga dengan nilai yang sama, 50 basis point. Karena seperti tadi, pertumbuhan ekonomi kita kuartal 3 bagus, inflasi menurun, dan itu menjadi ruang untuk menaikkan suku bunga cukup tinggi sih. Oke, bisa